ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imami qutbil maqam sultanil awliya sayyidi syahadil qadir al-jilani wal ruhi qutbil ahwali sayyidil imami abi yazid al-bustami ila ruhi qutbil alam sayyidil imami abi hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali sayyidi syekh Muhammad bin Abdul Karim Suman al-Madani sayyidi syekh Muhammad Rashid bin Abdullah al-Banjari sayyidi syekh Muhammad Kushwal Anwar bin Haji Sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zain bin Ahmad arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhim lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-9 daripada puasa Ramadan 1445 Hijriah yang penuh berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita masih berada di 10 awal dari 3 tahap yang ada di dalam Ramadan yang disebut oleh baginda Nabi awaluhu rahmah. 1 sampai 10 Ramadan itu adalah limpahan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tetap disihatkan Allah, diafiatkan Allah, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam berbuat taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tertarik ulun mendengar tadi surah yang dibaca imam.
Baca imam rakaat kedua, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'alaz zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Surah apa tuh? Al-An'am. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Imam Ibnu Arabi dalam satu kitabnya menjelaskan berkaitan dengan keutamaan ayat itu. Salah satunya adalah apabila orang membaca ayat itu, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Surah Al-An'am ayat pertama. Artinya ulun biar kada mencatat kada Bapak pian bolik ke rumah buka Al-Qur'an surah Al-An'am ayat pertama. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ayat itu dibaca 10 kali. Setelah dibaca 10 kali, ditiupkan kedua tapak tangan, kemudian disapukan ke seluruh tubuh. Salah satu bagian usaha dan ikhtiar kita, insya Allah kita selalu disehatkan oleh Allah zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan. Ulun coba lagi sebelum ulun jelaskan sedikit, walaupun itu bukan pokok pembicaraan kita, tapi ada hubungannya kita rahmat Allah. Itu Bu baca Pak, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kada usah ulun arti pian baca ayat itu 10 kali. Setelah tuntung 10 kali, tiupakan kedua tapak tangan kayak ini nah. Tiup kedua tapak tangan, kemudian sapukan ke muha. Nah, sapu ke muha terus ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh itu kayak ini. Nah, sampaikan turunakan sampaikan ke batis, tuntung batis, hanya tangan kayak itu. Nah, pahamlah kali lagi nah ulun contohkan. Itu ayat dibaca 10 kali. Setelah dibaca 10 kali, tiup sapuakan ke muha, ke kepala, terus turun. Nah, sampaikan ke ujung batis. Bayangkan ke ujung batis, tuntung hanya tangan kanan ke tangan kiri, mulai bahu kiri, tangan kiri ke bahu kanan, tuntung batitun ngarannya seluruh tubuh. Nah, manfaatnya insya Allah akan mensehatkan kita zahiran wa batinan. Sambil bernyapu itu sambil berdoa, ya Allah sehatkan ulun, afiatkan ulun zahir dan batin. Apa? Insya Allah sehatkan. Sehat ini dua macam. Kalau masalah fisik, ulun yakin siapapun manusia kecuali mungkin Fir'aun itu 40 tahun sekali salisma aja. Yang namanya fisik ini pastilah berubah. Ini sunnatullah. Sudah mungkinkah kita kada garing? Sunnatullah hidup kita ini ada sakit, ada nyaman, ada sehat, ada sakit, ada sehat, ada garing, dan seterusnya. Itu sunnatullah. Harapannya itu aja. Mungkinkah kita kada sakit? Kada mungkin, karena itu sunnatullah. Yang penting jangan parah, itu satu. Penting jangan parah. Apa? Iya, jangan parah lah. Satu.
Nang kedua, nang lebih penting lagi, ini nurut ulun adalah kesehatan rohani. Kesehatan rohani ini nang paling dulu bagi kita ada dua. Akal kita nih jangan sampai error. Ini nang penting. Kenapa? Karena begini yang namanya fisik kita ini semakin sehari setahun atau apa, coba aja pian gak ada bertemuan setahun oma aja pina anu banget oma kadang wae nang ini sudah sunnatullah. Kadang ada orang hidup ba'anum do ada seberataan hidup batuha kada ada ba'anum. Nah kemudian otak kita, pemikiran kita ini dalam grafiknya itu kita nih menanjak naik, kemudian datar turun. Itu dah. Kalau grafiknya orang berumur mulai setahun naik sampai puncaknya adalah 60 tahun. Nah, kalau anunya itu 40 tahun kemudian datar. 60 tahun, setelah 60 tahun turun. Makanya orang bila sudah umur 40 tahun itu otaknya datar-datar aja lagi, kada ada berlian lagi. Kalau sudah umur 60 tahun otaknya itu menurun sudah, daya ingatnya menurun, daya berpikirnya menurun atau apa. Nang jangan itu, mudah-mudahan kita jangan error itu. Maafin mun error maka ngalih di pengarnya layamutu walayahya di pengarnya mati kada ini hidup kada error anjur pengalih. Kalau mun error pian bisi HP itu error bah buang lagi dijar mun error iya mun HP amun laki error kayak apa ditinggal. Ini nang maksud ulun. Maka pian wayih ini mohon maaf ulun mohon maaf. Ada orang datang ke rumah, umurnya mengisahkan keluarga hanya umur 50 error sudah pikun. Umur 50 pikun, astagfirullahaladzim. Orang nang ada nang 90 masih bagus saja. Ini 50 error sudah. Kayak apa kisahnya aja HP-nya iPhone ini tapi error bah. Nah di sini biar nang kita kada hendak kita ini ulun mun kawa jangan sampai error. Nang kedua mun kawa sampai mati jangan error. Ini jangan bawa kumak itu kan error juga kalau tuh kumak itu error ini sudah ini kan error kita. Hanya sadar kita mati dalam keadaan sadar lalu zikir la ilaha illallah mati itu maksud Allah. Kadinya nang hendak error kada errornya hendak hidup salawasan di dunia kada juga kada parakan menpian bu aina ditawari oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kan maha pas. Allah memberi si Fulan, si Aminah, engkau selalu berdoa minta panjang umur. Sekarang aku tawarkan dan aku beri. Engkau ingin panjang berapa tahun? Panilah jawab Bu. Nah kenapa? Maka minta tapi kedua nih. Ayo kita ini kan aneh. Maka minta tapi kedua nih. Iya kalau minta lawan Allah panjang umur, ditawari Allah Ta'ala berapa hendak panjangnya. Dewan nih, kenapa bingung? Hendak 200 tahun. Hendak bu 200 tahun bu. Ada akun bu apa 200 tahun? Umur 200 tahun, awak nggak ya apa kerirotnya itu tuh. Nah kada hendak juga mbapang mustinya berapa hendak.
Nah kalau hendak itu mun hendak paling panjang juga buat sahabat tuh ada beberapa orang ulama, ada orang berumur 100 sampai 120 tahun. Almarhum guru, tuan guru di Kelua tuh. Ya harus almarhum tuan guru Luqmanul Hakim, murid oleh Syekh Abdurrahman Siddiq Safat, pengarang kitab Amal Ma'rifat, umur lebih 130 umur sidin, tapi kada error, gigi aja asli, biar gigi asli kada patah, gigi asli mun kita ini gigi palsu berataan 130 tahun. Nah ini ayuha, nah hendaklah Bu, ada doanya tuh kan, doanya wabigina ila mi'atin wa isrina sonatan, ya Allah panjangkan umurku 120 tahun. Nah yuha, karena tuh banyak nanggai itu, tapi dalam keadaan sehat walafiat. 120 tahun error juga parah ya, kada usah. Bila hendak nang normal aja, tapi kada hakun dok. Nang normal apa? A'maru ummati ma baina sitin wa sab'ina sanatan. Umur standar umatku tuh antara 60 sampai 70. Ya kita ambil 70 aja. Parah banget aku aja mau 70 ini. Kadang hendak mati dulu. Ya gitu dah. Nah maksud ulun gini, berapapun umur kita diberi oleh Allah Ta'ala, kita akan ridho menerimanya, karena kita kadang akan bisa apa-apa juga. Yang berlaku itu Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itu yang terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah, bagaimanapun kita menginginkan, tidak akan pernah terjadi. Terserah Allah aja, nang penting jangan error tidak. Jangan error. Maka banyak banget mulai error nih, pikiran dunia, penyakit diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit amnesia, macam-macam main ngaran tua ini. Ya Allah. Nah ini salah satu usaha aja, salah satu usaha dan ikhtiar, insya Allah zahir dan batin kita ini disihat walafiatkan oleh Allah sampai kita mati. Akal kita ini kada error. Nang harapan kita itu kita dengan sadar dan yakin akhir umur kita itu diakhiri dengan zikrullah, ingat kepada Allah, baik dengan mengucap zikir dengan lidah la ilaha illallah, ataupun dengan hati kita asyik mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Nah mudah-mudahan ini kita nih nang rahmat Allah terlimpah nih kita amalkan. Boleh pian buka Quran surah Al-An'am ayat pertama, bunyinya alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Insyaallah pian rasakan ya. Apabila jar membacanya, nah kita kalau lah terserah saja. Yang penting sehari sekali. Mau habis sembahyang subuh silahkan, mau habis sembahyang tahajud lebih bagus, mau sembahyang habis zuhur kada apa-apa, habis pokoknya asal ada dalam sehari. Nang paling bagus itu imbah sembahyang tahajud atau imbah sembahyang subuh, itu nang paling bagus. Nah hadirin rahimakumullah, puasa yang kita lakukan ini sebenarnya salah satu untuk membersihkan jiwa, roh dan pikiran kita, agar jiwa dan roh pikiran kita ini tetap bersih. Karena dalam banyak keterangan hadis Nabi, barang siapa perutnya lapar, apalagi lapar karena puasa, puasanya itu karena cinta kepada Allah, karena berharap ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala, safat fikratuhu wa qalbuhu,
pikirannya akan jernih bersih, hatinya pun akan jernih, akan bersih. Maka dengan kebersihan hati, dengan kejernihan akal kita, insya Allah semuanya akan kita jalani dengan bagus. Berikut, puasa mendidik kita agar kita tidak cinta dengan dunia, sehingga kita tidak bersifat bakhil, tidak bersifat pemalar, kemudian dan yang lainnya. Nah, menyambung cerita minggu nang lewat, kita mulai awal. Anna jama'atan minat tabi'ina kharaju li ziyarati Abi Sinan, bahwa ada sejamaah, serombongan orang-orang tabi'in. Tabi'in ini siapa? Tabi'in ini orang yang hidup 100 tahun setelah sahabat. Ini sahabat itu 100 tahun, berikutnya adalah tabi'in. Salah satu sayyidut tabi'in itu adalah Imam Al-Hasanul Basri, itu sayyidut tabi'in. Gurunya tabi'in ini adalah sahabat ke Rasulullah. Nah, beberapa atau serombongan tabi'in keluar rumah. Tujuannya apa? Camping, kadanya camping, kadanya ayo refreshing, kada jua traveling, kada jua. Tujuannya li ziarati Abi Sinan, untuk berziarah bailang ke seorang tabi'in juga yang bernama Abi Sinan. Namun Abi Sinan ini alim. Kan bagus kalau orang Bahari itu turunan berombongan berziarah. Berziarahnya kemana? Ke orang alim, orang soleh. Orang solehnya baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Kayak kita nih bagus, kita bagus berombongan keluar ziarah kemana? Ke makam orang soleh, ziarah ke orang yang hidup. Oh, mati ini tuh kada. Pian dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda, man zara aliman faka'an nama zarani. Siapa yang menziarahi orang alim, seakan-akan dia berziarah kepadaku. Man zara aliman hayyan faka'an nama zarani hayyan. Siapa yang menziarahi orang alim itu hidup, seakan-akan dia menziarahi aku di waktu itu. Nah, ini bagus berziarah. Nang sudah meninggal dunia kah, nang masih hidup kah, keluar rumah berombongan berziarah datangi orang soleh. Bagus nih tetap. Nah, falamma dakhalu alaihi wa jalasu indahu, ketika mereka sudah dipersilahkan masuk dan duduk bersama Abi Sinan, Romi ai pandir tuh nya kok orang lebih aja Mbah Hanu. Kalau nya orang alim ini mun orang bedagang, pandirnya bedagang. Ya kan, dalam orang alim tuh pandirnya antara dua aja, antara ilmu, dakwah, amaliyah. Itu orang alim, Romi. Nah, setelah selesai, qala qumu bina nazuru jaran lana mata'ahu. Lalu Abu Sinan berkata, wahai kawan-kawan, ayo aku ada bisi tetangga yang meninggal saudaranya. Yuk kita ilangi, yuk kita ziarahi, kita takziahi. Takziah, karena dalam agama itu takziah 3 hari 3 malam. Bila kita hari pertama kada kawa datang, hari kedua, hari ketiga 3 hari 3 malam. Hukumnya sunnah. Qala Muhammad bin Yusuf al-Quziyani faqumna ma'ahu. Lalu kami berdirian keluar mendatangi orang nang kematian tadi di tetangga kematian saudaranya. Begitu diketuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, wa dakhalna ala zalikar rajul. Masuk aja kami.
Begitu kami masuk, fawajadnahu kasiral buka wal jaza ala akhi. Kami lihat ini orang menangis, banyak menangisi dan keluh kesah atas kematian saudaranya itu. Faja'alna nu'azzihi wa nusalli. Lalu kami melihat, kami beri kesabaran, kami hibur apa? Ternyata layak balu tasliyatan wala uzaan. Kademu masih tetap menangis, tetap mengeluh. Faqulna lahu amma ta'lamu. Kami berkata, wahai si fulan, annal mauta sabilun la budda minhu. Yang namanya kematian itu adalah sebuah kepastian. Nangaran mati itu pasti, kadakawa kita hindari. Bagaimanapun kekuatan kita, bagaimanapun kekayaan kita, bagaimanapun hebatnya kita, yang namanya mati itu pasti kita jalani. Kadakawa kita hindari. Nang kaya apakah? Senang kada senang, bukahkah tatap mati kadakawa dihindari dipang. Qala bala, ujar laki-laki tadi, inggih ulun tahu inggih ulun pahamai, ulun tahu bahwa mesti itu pasti kita alami, walakin abki ala ma asbaha wa amsa fihi wa akhi minal azab. Pian para ulama, para tuan guru tahulah kenapa ulun menangis pagi sampai sore. Kenapa? Ceritanya begini, bagaimana ulun ini tidak menangis sedangkan saudaraku ini terazab. Bagaimana ulun bisa bergembira, bersenang-senang sementara saudaraku di alam kubur diazab Allah. Wah, ini orang alim nih, ulama nih yang hadir nih, kada bisa gegambangan. Ini orang kasyaf atau apa? Mereka berkata, qad atlaqallah alal gaib. Ini urusan gaib nih, urusan gaib. Azab kubur ini kan urusan gaib. Ikam memang melihat nyata kah atau kayak apakah? Urusan gaib kada? Azab kubur itu urusan gaib. Ini bepada saudaraku diazab Allah. Ikam melihatkah? Ikam tahukah? La, ujar laki-laki tadi, kada bang. Cuma ini bukan melihat lagi, ini fakta. Loh, kayaknya bahasa orang weh ini bukan kasyaf lagi. Kalau kasyaf itu bisa aja luput. Ini kasyaf tuh kan gitu, mata hati dibukakan Allah Ta'ala, bisa melihat apa yang tidak terlihat oleh mata. Umpama pian datang ke rumah ulun, lalu ulun ucapi pian itu begini begitu di dalam rumah lawan laki, padahal pian kada bepadah. Apa nang ulun sambat itu bujur, seakan-akan ulun tahu, seakan-akan ulun melihat. Itu namanya kasyaf. Wah, ini kasyaf nih. Benarkah? Kasyaf itu ada nang luput, ngarannya kasyaf syaitani, ada kasyaf khayali. Yang benar itu namanya kasyaf rabbani, kasyaf hakiki. Nah, sekarang ini bukan kasyaf, ini bukan mimpi, ini kenyataan. Ini fakta. Waduh, ujar ulama tadi, kayak apa garang kisahnya? Munnya kenyataan begini, wahai para ulama, wahai tuan guru, ceritanya begini. Lamma dafantuhu wa sawaitu alaihi turab wan sarafan nas jalastu inda qabrihi. Ini saudara ulun ketika dikubur oleh orang, dimasukkan ke dalam kubur, dibuat di tanah, diratakan tanah, biasanya orang pulang, manusia itu pulang. Ada yang membaca talqin di kita, habis membaca talqin semua pulang. Iya kada? Ada nang begana lah bu.
Ada pian bisi laki mati begana dikubur kah? Ada kalau? Gak ada. Bulik. Nah, saat manusia pulang, jalastu 'inda qabrihi, ulun duduk di kubur tuh. Ulun malam ni nah, ulun duduk di atas kubur tuh. Wa izan sautun min qabri, disitulah ulun mengalami kenyataan. Ulun dengan telinga dan telinga ulun nyata mendengar ada suara nang kedengaran dari kubur nang ulun duduk nih, kedengaran suaranya napa kesakitan. Apraduni wahidan ukasil azab, kalian meninggal aku sendirian. Itu anak yang tadinya katanya cinta sayang awan abahnya ternyata meninggalkan, istrinya yang berkata aku akan hidup denganmu sehidup semati susah dan apa kada meninggalkan juga, aku ditinggalkan seorangan. Ukasil azab, aku ini melawan azab sakitnya. Kad kuntu asumu, padahal aku puasa. Aku ini puasa. Kuntu usalli, aku sembahyang. Pak abekani kalamuh, ucapan ini yang membuat ulun nangis karena telinga ini nyata dengar telinga. Rasa kada percaya, ulun rasa kada percaya mun hanya sekadar telinga mendengar ini, padahal sekalipun jelas ini suara saudara ulun terazab, ulun kada rasa kada nahap, rasa kada nyata lagi, ulun bongkar. Apalagi panabashtu anhu turab, ulun tabuk kubur nih. Tabuk dibongkar kubur tadi li anzura ma halahu. Faktanya keadaannya kayak apa garang? Jangan-jangan pendengaranku nang salah nih. Faizal qabru yalma'u alaihi naran. Begitu ulun bongkar, ternyata kubur bernyala api. Wa fi unuqihi tuqun min nar. Di gulunya ini ada belenggu daripada bara api neraka. Nyata mata ulun melihat api menyala-nyala, gulunya dibelenggu dengan api neraka. Siapa? Pahamalat nih syafaqatul ikhwah. Oma, kasihannya ai saudaraku, kasihannya dangsanaku. Siapa nang kada miris melihat dengan kenyataan kayak ini? Bu, sanggup ya Bu mun melihat laki kayak ini, Bu? Sanggup kita melihat dangsana kayak ini? Sangguplah melihat kawan nang kayak ini, sanggup kada kau? Ulun punya keinginan ndak membantu. Wa madattu yadayya li'arfa'atuka min raqabati. Ulun ingin membantu mengangkat nih belenggu di gulu nih, nang di gulu nih tak ikat di gulu nih bara api neraka nih. Hendak membantu karena itu inya tersiksa. Ulun coba ulurkan tangan ulun, begitu ulun mau ulur tangan pahtarakat asabi'i wa yadaya. Nih tangan ulun hangit. Summa akhraja ilaina yadahu. Mun pian gak percaya, ulun ungkayakan. Nah tangan ulun, nah hangit, hangus terbakar. Benar kata ulama tadi kami lihat, hiya sauda muhtariqah, tangannya hitam bekas terbakar. Qala faradatu alaihi turab. Inilah fakta nang ulun hadapi. Ulun gak ada sanggup, ulun tutup pula. Udah biar ya sudah. Ulun tutup dengan tanah, wan sarabtu, ulun pulang. Fa kaifa la abki ala halihi wa ahzanu alaihi
Bagaimana ulun tidak sedih, bagaimana ulun tidak menangisi keadaannya begini. Yuk pian, sangguplah. Sanggup melihat laki sedih aja hari-hari, dinasihati apapun gak bisa. Karena ini yang nyata dilihat. Lah, para ulama kan berpikir, buat apa meratapi, buat apa menangis, lebih bagus cari solusi. Begitu masalah. Masalah itu bukan untuk diratapi, tetapi untuk dicari solusi bagaimana ini menghadapinya. Lalu mereka bertanya, ulama tadi, pamakana aku kayak malu fid dunya. Nah ngapa garang gawian dang sanakmu ini di dunia nih? Tadi puasa aja nya, sembahyang aja, nah apa garang nang digawinya? Nah apa? Amaliyahnya apa? Ahli minuman kah? Tidak. Ahli riba kah? Tidak. Ahli zina kah? Tidak. Tapi apa, Bu? Saudaranya ini sudah dapat jawaban. Ternyata kana la yu'addi zakat min malihi. Saudara ulun ini sugih tapi pemalar, sembahyang rajin, puasa rajin, tapi pemalar, tapi bakhil, tapi ingkin, la yu'addi zakata malihi. Dia tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Kalau berzakat juga diakali. Kada mau ikhlas, kada mau plong berzakat. Zakat. Oh begini ternyata. Qala qaulna haza. Nah kalau begitu, ini sebenarnya kenyataan ayat Al-Quran. La yahsabannal ladina yabkhaluna bima atahumullah min fadlih. Janganlah mengira orang nang bakhil, orang nang pelit, orang yang kikir dengan harta yang Allah berikan terhadap dia sebagai anugerah, itu jangan dikira huwa khairan lahum, itu baik. Jangan, aku kada apa-apa selama ini, aku tidak mengapa, oh, jangan dikira begitu. Bal huwa syarrul lahum, itu jilik jahat. Sayutawwaquna ma bakhilu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat apa yang kalian bakhilkan itu, apa yang kalian kikirkan itu akan dibelenggukan di gulumu sendiri, tapi berupa api neraka. Kalau mobil yang dibakhilkan, mobilmu berapi neraka digantungkan ke gulumu. Kalau hartamu digantungkan ke gulu. Ini ngamirannya Allah melihatkan kenyataan. Hadirin rahimakumullah. Lalu aku kaujila lahul azab fi qabrihi ila yaumil qiyamah. Saudaramu ini azabnya disegerakan Allah mulai di alam kubur sampai hari kiamat, kecuali ada hal-hal yang mendapatkan syafaat, kecuali ada yang menolongi, ada yang mensyafaati. Ini nyata sudah nih. Ini akan terazab sampai kiamat, kecuali Allah merahmati, Allah mengampuni, Allah meridai, kemudian memberikan rahmat dan nikmat. Kenapa? Karena kalau masih di alam kubur, kita punya abah, punya saudara, punya keluarga, terazab di kubur karena bakhil, karena pelit, coba kita bantu. Karena Nabi mengatakan, al-mayyit fil qabri kal gharik fil bahri. Mayit di dalam kubur itu kalau terazab itu bagaikan orang lamas di dalam lautan. Dia membutuhkan pertolongan. Bila ada yang menolongi, alhamdulillah selamat.
Sar kada na menolongi kada sampai lamas selamat, tapi bila inya kadada nang nolongi asi selawasan. Disinilah fungsinya anak soleh, disinilah fungsinya harta nang kita manfaatkan. Yuk sebagai anak yang soleh bantu orang tua. Apa? Sedekahkan. Ini harta abah, abah sedekahkan. Berikan untuk abah, bantu untuk abah. Lakukan apa nang terbaik. Mau dia disedekahkan untuk ini, kerjakan untuk zikir 7 laksa. Ini yang sering ulun pesankan. Mun pian buai mati laki, anak atau keluarga atau apa, tolong duitnya ada, bantu gawiakan zikir 7 laksa. Bila kada zikir 7 laksa, gawiakan al-ikhlas 100.000 kali, biar beupah kada bapak, biar beupah kada bapak. Berapa al-ikhlas itu 100.000 kali. Pian datang ke tuan guru, tolong ini bacakan al-ikhlas 100.000 kali, tebuskan untuk abah ulun dan sanak ulun, mama ulun. Ini hadiahnya. Pian 10 juta, 5 juta, 10 juta kada ada artinya. Mun harta melimpah itu miliaran itu apa artinya 10 juta? Nah 10 juta kaina bila tuntung guru selamatannya di rumah, alhamdulillah. Berapa hari guru? Insyaallah ujar guru ada jekina laporannya. Laporan digawi oleh guru seminggu kah atau 10 hari, ada caranya tuan guru, sudah dikiau, alhamdulillah tuntung sudah senang hati. Bila kada gawiakan zikir 7 laksa nang ba'asilah, datang ke pondok kah apakah, guru bisi murid umpamanya 1000, zikir 7 laksa 70.000, nah duitnya 5 juta. Ada bapak agan santri juga agan apa gawiakan, apalah artinya cuman 5 juta itu aja, tapi dang sanak selamat. Selebihnya apalagi ada hartanya, nih tukarakan sejadah, tukarakan apa dan sebagainya. Ini nang salah satu cara untuk menyelamatkan kita di alam kubur. Ini akan terjadi kalau kita punya anak yang soleh. Sebelum itu lebih baik selamatkan diri sendiri dulu sebelum diselamatkan oleh orang lain. Yuk kita selamatkan dulu menang lain, namun inya ingat, bila kada biar kita gawe kena kita pasani. Pokoknya ini kita hidup kita gawe, umpamanya alhamdulillah sudah hidup balu, jangan pesan nih kena anak kenalah bila abah mati nih zikir 7 laksa gawiakan, ini kena al-ikhlas 100.000 kali, ini dah ini sedekahkan dengan ini nang insyaallah akan salah satu menjadi sebab untuk menyelamatkan kita di alam dunia dan di alam akhirat. Hadirin rahimakumullah, hadis atau cerita ini masih panjang, tapi karena waktu itu dulu nang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun sampian berdan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah bid-din wad dunya wal akhirah. Ya hayyu ya qayyum atina bima ataita ibadakal muttaqin fid dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.